Bab 2126, Konspirasi Yuan. Wu Tian merupakan seorang jenius super dari klan Chaos. Begitu ia lahir, ia menyebabkan guncangan di seluruh langit dan bumi. Karena dia adalah tubuh suci semua Tao. Dengan fisik seperti itu, dia dapat maju dengan cepat tidak peduli apa yang dia latih, dan dia memasuki alam dewa dalam waktu yang sangat singkat. Sejak dia memasuki alam dewa, kecepatan kultivasinya melambat. Dia juga berubah dari seorang jenius menjadi orang yang biasa-biasa saja. Di dunia luar beredar kabar bahwa dengan tubuh suci 10.000 Tao pun, mustahil untuk mengolah 10.000 Tao surga secara lengkap, karena di antara 10.000 Tao surga, terdapat terlalu banyak Tao yang misterius, seperti 5 Tao besar dan Tao sebab akibat. Tidak ada makhluk hidup di dunia yang percaya bahwa Wu Tian mampu mengembangkan prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, dunia luar mengatakan bahwa tubuh suci 10.000 Dao lah yang membatasi Wu Tian. Lambat laun, Wu Tian dilupakan, dan sekalipun masih ada makhluk hidup yang mengingatnya, mereka tidak menganggapnya tinggi. Sekarang, Wu Tian menjadi terkenal melalui satu pertempuran. Hanya dengan lambaian tangannya, dia membunuh 5 Master Dao tertinggi setengah langkah, dan salah satunya adalah Hong Xiu, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar emas kekacauan. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di Gunung Chaos terkejut. Mereka sudah menduga kalau Wu Tian sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka kalau kekuatannya begitu mengerikan. Oleh karena itu, banyak makhluk mengira bahwa kompetisi ini diatur khusus untuk Wu Tian. Tujuannya adalah untuk membuatnya terkenal. Ketika Kaisar Chaos melihat pemandangan ini, wajahnya tampak puas, tetapi dia masih sedikit khawatir dalam hatinya, yaitu, penampilan Julian terlalu mencolok, yang bukanlah hal yang baik. Dunia primitif. Setelah Julian dengan mudah membunuh Hong Xiu, hanya beberapa harta kekacauan yang tersisa di sini. Julian berjalan menuju tempat Hong Xiu meninggal, menatap pisau merah di tanah, lalu mengambilnya dengan santai. Begitu dia memegang pisau merah, Julian bisa merasakan kekuatan panas yang terkandung dalam pisau itu, dan kekuatan ini menyapu seluruh tubuhnya. Pada saat ini, pisau merah itu bergetar dan meledak dengan kekuatan dahsyat. Lengannya pun mulai gemetar. Senjata yang sangat ampuh. Aku masih tidak percaya itu tidak bisa menyembuhkanmu. Julian mendengus dingin. Kekuatan kekacauan melanda, memenuhi udara dengan pisau merah. Di bawah tekanan kekuatan yang kacau, pisau itu dengan cepat menjadi stabil. Julian menatap bilah pedang merah itu. Pada bilahnya terukir 2 karakter kecil berwarna merah darah, Hong Meng. Senjata suci yang bagus. Julian menyimpannya, lalu mengambil senjata lain di tanah. Selanjutnya, ia menemukan tempat untuk duduk bersila. Dia tahu bahwa berita tentang pertempuran ini akan menyebar dengan cepat, dan dia akan segera menjadi terkenal di dunia primitif. Tim-tim di dunia primitif yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri akan datang kepadanya. Julian duduk bersila di puncak gunung. Seluruh tubuhnya rileks dan pikirannya jernih. Dia sedang berpikir dan merenung. Dia sedang memikirkan jalan masa depannya. Sekarang dia memiliki keterampilan unik dan kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya. Ada sutra hati asli, dan ada juga sutra suci kekacauan. Akan tetapi, sekuat apapun mereka bukan miliknya. Mereka diciptakan oleh para pendahulu yang hebat. Sekalipun dia bisa mempelajari semuanya, dia paling-paling hanya bisa mencapai tingkat seorang pencipta. Ini tidak dapat dilampaui. Dia ingin menempuh jalannya sendiri. Dia menatap langit kelabu, tanpa bintang satupun. Di mana jalanku? Bagaimana kita dapat menemukan jalan yang benar dan menciptakan jalan yang benar-benar tak terkalahkan? Julian merasa sedih. Lalu, dia menghela napas dalam-dalam. Jalan menuju tak terkalahkan, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan di era pemakaman langit, tak seorang pun berani mengatakan bahwa dirinya tak terkalahkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan melepaskan pikiran-pikiran acak ini. Dia mengaktifkan semua hukum langit, dan semua hukum langit berkumpul di tubuhnya, membentuk kekuatan kekacauan yang dahsyat. Ia terus menafsirkan berbagai cara di surga, dengan harapan agar berbagai cara itu dapat melangkah lebih jauh dan memasuki tahap tengah dari jalan ekstrim setengah langkah. Berita pertarungan Julian dengan Hong Xiu menyebar dengan cepat. Karena banyak orang kuat di Chaos Mountain yang memperhatikan pertempuran ini. Orang-orang kuat ini juga secara diam-diam memberitahu pengikut mereka tentang berita ini. Wu Tian terlalu kuat. Jangan mudah memprovokasi dia. Kalau tidak berhasil, menyerah saja. Jangan sampai kehilangan nyawa demi Chaos Holy Lotus. Meskipun Wu Tian tidak memiliki rekan satu tim, dia tidak kalah dengan tim manapun. Tim yang dipimpin oleh Hong Xiu, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar emas kekacauan, dihancurkan oleh Wu Tian dalam sekejap mata. Xiao Yu, Wu Tian terlalu menakutkan. Dia belum memasuki jalan yang paling utama. Begitu dia memasukinya, dia akan mendapat tempat di alam semesta. Selagi dia masih menyukaimu, cepatlah bangun hubungan yang baik dengannya. Yun Fu, kepala klan Yun, juga diam-diam menyampaikan pesan itu kepada Yun Yu. Gunung Kekacauan. Tetua Agung Yuan berdiri di samping, wajahnya tidak berekspresi, tetapi dia diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya. Dia melirik Hun Qi di sampingnya. Sekilas, Hun Qi langsung mengerti. Dia diam-diam mengirimkan suaranya dan berkata, "Jangan khawatir, Tetua Agung.
Tidak akan ada masalah. Kali ini kami telah mengatur seorang pria kuat yang berada di puncak Hengji Dao dan sangat dekat dengan Diji Dao. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya akan terbunuh di depan seorang pria kuat di puncak Hengji Dao. Meski begitu, Yuan masih khawatir. Hong Xiu, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar emas kekacauan, berada di puncak Dao Ekstrim setengah langkah, tetapi ia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan orang-orang kuat dari Dao Ekstrim Heng. Sekarang Hong Xiu berhadapan dengan Julian dan langsung terbunuh dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa percaya bahwa seorang pria kuat di puncak Hengji Dao dapat membunuh inkarnasi Julian, Wu Tian, di depan umum? Bahkan jika dia benar-benar memiliki kekuatan, banyak sekali orang yang menatap dunia primitif. Begitu seorang pria kuat yang lebih kuat dari setengah langkah ke ekstrim muncul, orang-orang kuat gunung kekacauan akan mengambil tindakan sebelum dia dapat membunuh Julian. Tak seorang pun akan percaya bahwa Yuan dapat menduduki jabatan sebagai tetua agung klan Chaos. Dia, anggota klan Chaos, mulai mendominasi dunia, tetapi inkarnasi Julian, Wu Tian, merupakan rintangan terbesarnya. Setelah Hun Qi mengatur orang-orang kuat untuk membunuh Julian di dunia primitif, dia juga diam-diam membuat rencana. Kali ini, tak seorang pun yang pergi ke dunia primitif akan dapat keluar hidup-hidup. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk naik, menyunggingkan senyum tipis. Dunia primitif. Daerah tertentu. Daerah ini tersusun dari pegunungan bergelombang, namun pegunungan ini tidak berada di tanah, melainkan melayang di udara. Gunung-gunung gundul melayang di udara, menciptakan pemandangan yang sangat aneh. Di luar pegunungan ini, sebuah tim muncul. Pemimpin dari tim ini bukanlah makhluk sembarangan, melainkan Kaisar Yan yang menduduki peringkat pertama dalam daftar suci kekacauan dan timnya semuanya merupakan tokoh terkenal di alam Dao Ekstrim setengah langkah. Apakah ini Wan Kun Tian Dao yang legendaris? Seorang pria di belakang Kaisar Yan bertanya sambil melihat ke arah gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara di depannya. Iya. Kaisar Yan di depan mengangguk sedikit dan berkata, ini adalah Wan Kun Tian Dao. Konon katanya di masa lalu, tempat ini adalah kuil Tao leluhur Dao asli, dan leluhur Dao asli memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya. Pemilik setiap Tian Dao adalah seorang Taois Diji yang kuat. Kalau begitu, pasti ada banyak sekali keberuntungan di sini. Lagi pula, masih ada waktu sebelum kompetisi berakhir. Bos Yandi, mari kita masuk dan melihat-lihat. Jika kita dapat menemukan kitab suci hati asli dari leluhur Tao asli, kita akan kaya. Kaisar Yan berpikir sejenak dan berkata, tempat ini sudah ada selama berabad-abad. Selama berabad-abad ini, banyak sekali orang kuat yang lahir di sini. Tempat ini seharusnya sudah dieksplorasi sejak lama. Namun, peluang dan keberuntungan tidak bisa diperoleh hanya dengan menjadi kuat. Keberuntungan diperlukan. Mari kita masuk dan melihat-lihat. Bab 2127, semua jauh ke Kepulauan Wanxian. Pulau Wan Kun Tian merupakan kawasan inti dunia primitif. Di masa lampau, disinilah letak kuil Tao leluhur Tao yang asli. Di masa lalu, setiap pulau di sini dihuni oleh orang yang berkuasa dengan tingkat tertinggi. Adapun orang-orang kuat di Jidao, jika mereka masih hidup saat ini, mereka akan menjadi orang-orang terkuat dan manusia super kuat yang terkenal di daerah itu. Tim yang dipimpin Kaisar Yan merupakan orang pertama yang menemukan keberadaan Pulau Peri Wan Kun. Karena kompetisi baru saja dimulai dan masih ada 30.000 tahun sebelum berakhir, mereka berencana untuk masuk dan melihat apakah mereka dapat menemukan peluang dan keberuntungan dengan memasuki Pulau Peri Wan Kun. Dahulu kala ada sebuah formasi di sini, tetapi setelah ribuan tahun, formasi di sini telah lama rusak, dan kekuatan formasi itu tidak dapat lagi berbuat apa-apa terhadap orang kuat seperti Kaisar Yan. Tim mereka memasuki pulau ini. Tidak lama setelah memasuki pulau itu, sesuatu yang tidak biasa ditemukan. Wuss! Seberkas cahaya yang menyilaukan melesat ke angkasa. Ini menerangi ruang abu-abu ini. Wilayah utama dunia primitif. Apa itu? Betapa menyilaukannya sinar cahaya itu. Ini pasti harta karun yang kuat yang telah muncul. Ayo pergi dan lihat. Sinar cahaya yang menyilaukan itu melesat ke angkasa dan dapat dilihat di seluruh dunia primitif. Dan makhluk-makhluk yang melihat sinar cahaya itu pun segera berlari menuju area di mana Pulau Peri Wan Kun berada. Gunung Kekacauan. Yandi merupakan manusia terkuat yang menduduki peringkat pertama dalam daftar emas Chaos. Tim yang dipimpinnya memasuki Wan Kun Xian Dao, yang tentu saja menarik perhatian banyak orang kuat. Namun, ketika mereka memasuki Wan Kun Xian Dao, orang-orang kuat ini menemukan bahwa indera spiritual mereka tidak dapat lagi melacak nafas Yandi dan orang-orang kuat lainnya. Sekalipun mereka memiliki kekuatan sihir hebat, mereka tidak akan mampu melihat apa yang terjadi di dalam sekte 10.000 abadi. Hal ini membuat banyak orang berkuasa menjadi bingung. Apa yang sedang terjadi? Aku pernah ke Pulau Peri Wan Kun sebelumnya, tetapi aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mengapa Yandi dan makhluk lainnya menemukan sesuatu yang aneh saat mereka pergi ke sana? Apakah mereka benar-benar menemukan sesuatu di Wan Kun Xian Dao? Banyak tim menuju ke Pulau Peri Wan Kun. Ini pasti pertanda keberuntungan. Di antara makhluk-makhluk ini, pasti ada seseorang yang sangat beruntung, yang menyebabkan ketidaknormalan Wan Kun Xian Dao. Masih ada waktu kok, nggak usah terburu-buru, lihat saja nanti.
Para lelaki kuat di Gunung Kekacauan semuanya menatap dunia primitif. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui situasi di dalam Pulau Periwan Kun, mereka masih mengetahui situasi di luar. Mereka dapat melihat bahwa semakin banyak tim yang mendekat dan akhirnya memasuki Pulau Periwan Kun. Dunia primitif, di suatu tempat. Julian sedang duduk bersila di puncak gunung. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke area pusat dunia primitif. Saat dia menatap, dia melihat seberkas cahaya warna-warni melesat ke langit, menerangi ruang abu-abu dunia primitif. Apa ini? Apakah ada harta karun yang keluar? Julian sedikit tertegun. Ini adalah dunia primordial, yang dulunya merupakan tempat leluhur Dao primordial. Leluhur Dao primordial merupakan pusat kekuatan tertinggi yang menciptakan sutra hati asli. Dia adalah salah satu orang terkuat di era pemakaman langit. Itu adalah eksistensi yang berdiri di puncak piramida sejarah. Segalanya mungkin terjadi di sini. Julian tertegun sejenak, lalu segera berdiri dan menghilang dari tempat itu. Saat berikutnya, dia muncul di luar Pulau Periwan Kun. Di depan, ada pulau-pulau. Masing-masing pulau ini sangat besar, meliputi area lebih dari 1000 tahun cahaya. Setiap pulau melayang di langit, tampak megah dan sedikit aneh. Karena tidak ada tanaman di pulau langit ini. Julian tidak banyak memikirkannya dan melangkah maju. Begitu dia melangkah ke Pulau Abadi Wan Kun, dia merasakan sebuah formasi misterius muncul tanpa suara. Formasi ini menghalangi nafas. Bahkan jika sesuatu yang mengguncang bumi terjadi di sini, dunia luar tidak akan mampu merasakannya. Julian tak dapat menahan diri untuk menoleh ke belakang dan sedikit mengernyit. Mengapa aku tidak merasakan formasi itu saat berada di luar, tetapi aku bisa merasakan keberadaannya begitu aku masuk? Julian bergumam dengan bingung. Pada saat ini, dia merasakan firasat buruk dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi di sini. Kurasa aku terlalu banyak berpikir. Tempat ini adalah tempat leluhur Tao yang asli. Wajar saja kalau aku tidak bisa merasakan formasi di dunia luar. Julian menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Sekarang Anda sudah di sini, ada baiknya Anda melihat lebih dekat. Mungkin memang ada beberapa peluang dan keberuntungan di sini. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan sangat bagus. Sinar cahaya misterius itu menarik perhatian semua makhluk yang berpartisipasi dari dunia primitif. Makhluk-makhluk ini memasuki Pulau Periwan Kun satu demi satu. Gunung Kekacauan. Ketua, apakah akan ada kecelakaan? Seorang tetua klan Chaos muncul di hadapan Kaisar Chaos dan bertanya dengan suara pelan. Kaisar Chaos juga sedikit mengernyit. Bila sesuatu yang tidak biasa terjadi, pasti ada sesuatu yang salah. Sekarang semua makhluk hidup telah memasuki Pulau Periwan Kun, dan orang-orang kuat di sini tidak dapat lagi merasakan situasi di Pulau Periwan Kun. Apa yang mungkin terjadi? Seorang pria kuat dari ras tertentu tertawa dan berkata, ini pasti sebuah kesempatan. Dalam ribuan tahun terakhir, ini mungkin adalah waktu ketika sebagian besar makhluk telah melakukan perjalanan ke alam primordial. Ini mungkin telah memicu beberapa batasan yang ditinggalkan oleh leluhur Dao primordial, yang menyebabkan kesempatan dan peluang ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu tergantung pada keberuntungan. Ya, saya juga berpikir begitu. Mungkin sutra hati asli yang telah menghilang selama berabad-abad telah muncul. Hehe, kalau sutra hati asli benar-benar muncul, bahkan aku ingin berjalan-jalan di alam primordial. Banyak orang kuat mulai berkomunikasi. Yuan segera berdiri, melirik orang-orang kuat yang siap bergerak, dan mengingatkan mereka dengan suara dingin, tidak peduli apapun situasinya, tidak peduli apapun keberuntungan yang muncul di alam primordial, tidak peduli apapun yang muncul di Pulau Abadi Wan Kun, keberuntungan ini adalah milik generasi mereka dan tidak ada hubungannya dengan kita. Selain itu, persaingan masih berlangsung, dan tidak ada seorang pun dari Dao ekstrim yang dapat ikut campur. Tetua Agung, saya hanya bercanda. Jangan dianggap terlalu serius, ngomongnya santai saja. Banyak orang berkuasa segera mengemukakan pendapatnya. Yuan kemudian berhenti berbicara. Semua ini telah diatur olehnya sebelumnya. Tujuannya sederhana, untuk menghancurkan semua makhluk hidup yang memasuki dunia primitif, termasuk putihan palsu milik Julian, dan menimbulkan perselisihan di antara seluruh langit dan dunia. Hanya dengan cara ini ia akan mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan ke-10 kunci dan memperoleh kebebasan dan kemudahan dari Panshan. Dunia primitif, ribuan pulau peri. Julian berada di sebuah pulau kosong. Dia berdiri di puncak pulau, indera spiritualnya menyapu area tersebut. Saat indera spiritualnya terus menyebar, pemandangan di area itu muncul dengan jelas dalam pikirannya. Dia memfokuskan perhatiannya pada formasi di sini. Ia menemukan bahwa formasi di sini bukanlah formasi kuno. Bahkan tidak setua formasi di Desolate Star. Keanehan. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, alam primitif ada di era pemakaman langit. Secara logika, formasi di sini sangat kuno, tetapi formasi di sini bahkan tidak sebagus yang ada di planet Desolate. Meskipun terlihat sangat kuno dan misterius, formasi di sini memiliki tanda-tanda prasasti formasi era ini. Julian adalah ahli formasi. Pemahamannya tentang formasi sangat mendalam, meskipun tidak sebaik beberapa guru utama di surga dan berbagai dunia yang telah mencapai pencerahan melalui formasi. Namun orang-orang ekstrim ini tidak memahami formasi kuno tersebut.
Tapi dia bisa. Karena dia bisa membuat semua hukum dan aturan. Dia memahami formasi kuno di Bintang Desolate. Mungkinkah formasi di sini dibentuk oleh orang-orang di era ini? Julian bergumam pelan. Bab 2128, bertemu kembali dengan cahaya Dao ekstrim. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Formasi di era pemakaman langit mungkin seperti ini. Julian bergumam pelan, lalu berhenti memikirkannya. Dia terus masuk lebih dalam, menuju ke arah dari mana sinar cahaya itu berasal. Di bagian terdalam Pulau Periwan Kun, di area tengah beberapa pulau besar, terdapat sebuah jurang. Jurang ini tidak berdasar dan tidak dapat diselidiki oleh pikiran ilahi. Ketika Julian tiba di sini, banyak makhluk telah berkumpul di sini, sedikitnya 1000 tim. Ini berarti 5.000 jiwa. Hampir semua dari 5.000 makhluk ini berada di puncak alam setengah langkah tertinggi, dan mereka semua percaya diri dengan kemampuan mereka untuk bertarung demi teratai suci kekacauan. Melihat begitu banyak orang kuat, Julian tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Fondasi banyak ras di alam semesta terlalu dalam. Mereka dapat menyerang dengan santai dengan begitu banyak orang yang kuat. Ini adalah puncak alam ekstrim setengah langkah dan dapat memasuki alam ekstrim kapan saja. Sekitar 5.000 pria kuat berkumpul dan muncul di depan jurang. Begitu Julian muncul, dia langsung menjadi pusat perhatian banyak pasang mata. Julian berjalan langsung menuju tim tempat Yun Yu berada. Ketika tim melihat Julian, mereka semua mundur sedikit dan menatapnya dengan waspada. Karena berita pemusnahan tim Hongxiu oleh Julian telah menyebar. Sekarang semua orang tahu bahwa Julian seorang diri memusnahkan tim yang dipimpin oleh orang terkuat ke-10 dalam daftar emas kekacauan. Terlebih lagi, itu merupakan pembunuhan satu kali. Apa yang sedang terjadi? Julian memandang Yun Yu yang cantik jelita dan memiliki temperamen yang luar biasa, lalu tersenyum tipis. Yun Yu benar-benar ingin menjaga jarak tertentu dari Julian. Namun, ketika dia memikirkan kesulitan yang dihadapi klan Yun saat ini dan instruksi dari pemimpin klan, senyum paksa muncul di wajah cantiknya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya baru saja tiba dan saya tidak tahu situasinya, tetapi sinar cahaya misterius itu dipancarkan dari jurang ini. Setelah beberapa diskusi, itu mungkin cahaya dari jalan yang ekstrim. Oh, cahaya ekstrim. Julian langsung tertarik. Dia tahu tentang cahaya Dao ekstrim. Dia juga menggunakan cahaya cara ekstrim untuk berlatih. Dari apa yang diketahuinya, cahaya ultimate sangat misterius, dan hanya akan lahir ketika 10 atau lebih ultimate mati di satu tempat pada waktu yang sama. Ini bukan cahaya ekstrim biasa. Yun Yu berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik, dan berkata sambil tersenyum, ini mungkin cahaya Dao ekstrim surgawi, yang terbentuk setelah kematian seorang pria kuat dari Dao ekstrim surgawi. Ya. Julian mengusap dagunya sambil berpikir. Sesampainya di zona terlarang takdir, ia menggunakan cahaya cara ekstrim untuk merangsang tubuhnya, membuka kembali potensi tubuhnya dan naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam keadaan kebebasannya. Kalau memang di sini ada cahaya Dao surgawi tertinggi, dan kalau dia bisa mendapatkannya, dengan menggunakan cahaya Dao surgawi tertinggi, dia mungkin bisa merangsang lagi tubuh dan kekuatan garis keturunannya, sehingga alam Dao bebasnya bisa mencapai tingkat lebih tinggi, memasuki alam ke-7 akhir, atau bahkan alam ke-8. Wuss! Pada saat ini, seberkas cahaya 5 warna kembali meledak dari jurang tak berdasar. Makhluk yang berada di dekat jurang tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena sinar 5 warna. Tubuhnya seketika berubah menjadi abu dan bahkan jiwanya pun musnah. Dalam sekejap, setengah langkah menuju makhluk tertinggi pun musnah, tanpa ada peluang perlawanan. Pemandangan ini membuat banyak makhluk ketakutan. Makhluk-makhluk di sekitar jurang terus mundur ke daerah aman. Hati-hati. Ya, itu memang cahaya Dao tertinggi. Aku merasakan kekuatan yang dahsyat. Cahaya Dao tertinggi disebut cahaya kematian, juga dikenal sebagai cahaya kehancuran. Jika kau terkontaminasi, kau akan mati. Lagi pula, ini adalah cahaya Dao ekstrim surgawi. Belum lagi kita, bahkan seorang Daois ekstrim sejati akan mati jika bersentuhan dengannya. Banyak orang berkuasa yang berkomunikasi satu sama lain. Para kapten masing-masing tim juga memberitahu rekan satu timnya untuk berhati-hati. Cahaya jalan ekstrim itu melintas lalu menghilang tanpa jejak. Banyak makhluk hidup yang berada dalam kondisi waspada tinggi. Wuss! Pada saat ini, cahaya ekstrim ini muncul lagi. Cahaya terakhir ini muncul tanpa suara dan menampakkan diri langsung di hadapan beberapa makhluk. Makhluk-makhluk ini dimusnahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Setelah cahaya Dao tertinggi muncul lagi, ia bersembunyi dalam kehampaan dan menghilang. Hanya dalam waktu singkat, beberapa makhluk mati secara tragis. Pergi. Cahaya ekstrim ini telah menjadi roh dan telah mengembangkan kesadaran. Sungguh mengerikan. Banyak pria kuat mengubah ekspresi mereka. Bahkan orang kuat seperti Kaisar Yan pun memasang ekspresi serius di wajahnya dan memerintahkan anggota timnya untuk mundur. Julian berdiri di sebuah pulau di langit, menatap sekelilingnya. Dia ahli dalam hal ruang angkasa. Pada saat ini, dia melihat menembus ruang di sini. Dia melihat cahaya ekstrim yang tersembunyi di angkasa. Dia menemukan bahwa cahaya ekstrim ini diam-diam mendekati sebuah tim. Dia juga mengenal salah satu makhluk dalam tim ini, Putri Malaikat Alisa. Wuss!
Cahaya jalan ekstrim sekali lagi menerobos kehampaan dan muncul di depan Alisa, bermaksud membunuh tim Alisa. Dan pada saat ini, Julian muncul tanpa suara. Dia muncul di hadapan Alisa dan makhluk lainnya sebelum cahaya ekstrim muncul, dan menggunakan kekuatan luar angkasa yang dahsyat untuk langsung menyingkirkannya. Dia mengangkat tangannya, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk formasi penyegelan yang kuat. Cahaya ekstrim ini tampaknya memiliki kecerdasan dan segera mundur begitu gagal. Akan tetapi, di hadapan Julian yang ahli dalam ilmu ruang dan waktu, cahaya ekstrim ini sama sekali tidak dapat mundur, sebab Julian telah menghalangi jalan mundurnya. Tubuh Julian terus berkedip di area ini. Ia terus menyerang, dan dalam sekejap, formasi penyegelan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia pernah berhadapan dengan cahaya ekstrim sebelumnya, tahu kengeriannya, dan tahu cara menjebaknya. Dalam sekejap, sebuah formasi penyegelan super ganda terbentuk. Dan cahaya ekstrim berwarna-warni ini juga disegel di atas jurang. Setelah Julian melakukan semua ini, Alisa akhirnya bereaksi dan menemukan tubuhnya telah muncul di kejauhan. Dia tampak pucat dan ketakutan. Dia melirik Julian yang telah menjebak cahaya ekstrim di kejauhan. Namun, kekuatan cahaya ekstrim terlalu kuat dan ia terlepas dari segel Julian dalam sekejap. Boom! Formasi penyegelan yang dibentuk Julian meledak dalam sekejap. Akibat dari kekuatan mengerikan itu melanda. Julian terkena serangan langsung dan tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk terlempar mundur. Kemudian dia menggunakan jalur luar angkasa untuk menghindari hantaman kekuatan yang tersisa. Beberapa makhluk hidup di sekitar menderita. Mereka terkena serangan kekuatan ini dan banyak yang tewas atau terluka seketika. Brengsek! Julian mengutuk. Dia menatap ruang sekelilingnya, mencoba menemukan cahaya ekstrim ini. Akan tetapi, cahaya dao tertinggi tampaknya takut padanya dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada jejak cahaya dao tertinggi lagi di area ini. Beberapa nyawa melayang, dan banyak yang terluka. Setidaknya 100 orang tewas dalam pukulan terakhir. Banyak nyawa yang terluka. Tubuh Julian berkelebat dan muncul di depan Yunyu. Begitu dia muncul, dia mengaktifkan jalan kehidupan. Kekuatan jalan hidup menyebar, dan luka-luka di tubuhnya sembuh seketika. Yunyu menatapnya dengan bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Pada saat ini, Alisa juga datang, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, dan berkata, terima kasih, Master Chaos, karena telah menyelamatkanku. Jika bukan karena Anda, aku khawatir aku akan mati. Terima kasih atas bantuanmu. Anggota tim Alisa mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tatapan mata Julian menyapu Alisa ke depan dan ke belakang, sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum nakal, aku hanya tidak ingin melihat wanita secantik ini mati seperti ini. Setelah kompetisi ini selesai, aku akan pergi ke suku malaikat untuk melamarmu dan menjadikanmu selirku. Alisa memiliki kesan yang baik terhadap Julian, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap ketika Julian mengatakan ini. Tetapi bagaimanapun juga, Julian telah menyelamatkannya, jadi dia tidak banyak bicara. Bab 2129, ini adalah permainan. Tidak seorang pun menduga bahwa Julian akan mengambil tindakan saat ini. Jika dia tidak mengambil tindakan, banyak sekali nyawa akan mati tragis di sini. Ini adalah sebuah kompetisi. Semakin banyak nyawa yang mati, semakin besar harapan kemenangan. Semua mata makhluk hidup tertuju pada Julian, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apakah ini hanya untuk putri bidadari surgawi, Alisa? Pada saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan Julian yang dahsyat. Inilah cahaya jalan menuju kesempurnaan. Setidaknya itu adalah cahaya jalan utama yang lahir setelah kematian seseorang yang berkuasa di jalan utama. Bahkan orang kuat seperti Kaisar Yan hanya dapat berlari menyelamatkan diri saat melihat cahaya jalan terakhir ini. Dia tidak merasa bangga karena berhasil menyegel cahaya dao ekstrim untuk sementara, tetapi malah tampak hikmat. Karena cahaya ekstrim ini tampaknya memiliki kecerdasan. Atau mungkin cahaya pamungkas ini telah disempurnakan dan diubah menjadi harta karun bagi makhluk hidup lainnya. Pikiran ini muncul di benak Julian. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dikombinasikan dengan formasi di sini, Julian memiliki intuisi kuat bahwa ini mungkin sebuah konspirasi. Dia ahli dalam segala hal di surga dan indera keenamnya sangat tajam. Dia melirik makhluk-makhluk yang tersisa di sekitarnya dan bertanya, semuanya, apa pendapat kalian tentang cahaya ekstrim ini? Ketika kata-kata ini keluar, banyak makhluk hidup menjadi bingung. Ide apa? Bukankah ini sinar cahaya yang sangat terang? Apa yang bisa kau pikirkan tentangnya? Apakah ada yang salah? Banyak makhluk saling memandang, dan untuk sesaat mereka tidak tahu apa maksud Julian dengan mengajukan pertanyaan ini. Julian menatap Kaisar Yan. Kaisar Yan seharusnya menjadi makhluk terkuat di permukaan ini, karena dia adalah nomor 1 di daftar emas kekacauan, dan daftar emas kekacauan adalah daftar mereka yang setengah langkah menuju jalan tertinggi. Menjadi nomor 1 di daftar emas kekacauan berarti dia nomor 1 di setengah langkah menuju jalan tertinggi. Mengapa kamu menatapku? Kaisar Yan juga sedikit tertegun. Seketika dia memikirkannya dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Julian menatapnya dan terus menunggunya berbicara.
Kaisar Yan melanjutkan, biasanya, ketika cahaya Dao tertinggi muncul, ia tidak akan secara aktif menyerang makhluk hidup, juga tidak akan secara aktif mendekat. Namun, cahaya Dao tertinggi di sini tampaknya memiliki kecerdasan, secara aktif menyerang makhluk hidup, dan bahkan bersembunyi di kegelapan untuk menyerang. Ia tampaknya dikendalikan oleh beberapa makhluk hidup. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak makhluk mengubah ekspresi mereka. Ini tidak mungkin. Ini adalah cahaya jalan yang ekstrim. Siapa yang bisa mengendalikannya? Ya, jangan menakutiku. Cahaya ekstrim sialan ini menghilang lagi. Apakah ia masih bersembunyi di kegelapan dan menyerang kita? Banyak makhluk yang berjaga. Julian melirik Kaisar Yan dengan ekspresi kagum, lalu berkata, analisisnya cukup bagus, layak mendapat tempat pertama di daftar emas kekacauan. Kaisar Yan juga memandang Julian dan bertanya, apakah kamu juga merasakan ada sesuatu yang tidak biasa? Julian mengamati sekelilingnya dengan saksama, memperhatikan cahaya ekstrim yang menghilang. Dia mengangguk perlahan dan berkata, saya merasakan ada sesuatu yang salah saat memasuki Pulau Periwan Kun. Mendengar ini, Yun Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Ada apa? Alisa juga sangat penasaran. Seorang pria muda dan tampan mencibir dan berkata, Wu Tian, kurasa kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang salah dengan ini? Julian melirik makhluk yang berbicara. Makhluk dari klan jiwa yang berbicara. Ia adalah putra dari patriark klan jiwa, yang saat ini menduduki peringkat kedua dalam daftar orang suci kekacauan. Namanya Hunan, dan kekuatannya tak terduga. Julian mengabaikannya, melihat makhluk-makhluk yang ada di sana, dan menjelaskan, saya tidak merasakan terbentuknya Pulau Periwan Kun di dunia luar, tetapi begitu saya memasuki Pulau Periwan Kun, formasi itu muncul. Formasi ini dapat menghalangi deteksi orang kuat manapun. Dengan kata lain, orang-orang kuat di dunia luar tidak tahu apa yang terjadi di sini. Bahkan jika kita semua mati di sini, dunia luar tidak akan tahu. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Yan sedikit berubah, dan dia bertanya, maksudmu ada makhluk yang ingin membunuh kita di sini? Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak yakin, tetapi melihat situasi saat ini mungkin saja terjadi. Cahaya ekstrim yang muncul di sini mungkin telah disempurnakan sejak lama. Itu bukan lagi cahaya ekstrim, tetapi senjata sihir yang kuat. Perkataan Julian membuat banyak makhluk ketakutan. Tim mereka masing-masing berkumpul bersama untuk mencegah cahaya ekstrim muncul lagi. Setelah kata-kata ini diucapkan, bahkan Hunan, yang tidak menyukai Julian, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bila dipikir-pikir lagi, perkataan Julian memang masuk akal. Yandi bertanya, Wu Tian, menurutmu siapa yang akan menyerang kita? Ini adalah peristiwa besar di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. 10 ras utama di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya ditambah orang-orang kuat dari ras lain semuanya sedang mengawasi alam primitif. Siapa yang berani mengambil risiko sebesar itu untuk menyerang kita? Julian sudah memiliki jawaban kasar dalam benaknya. Ini diatur oleh klan Chaos. Kalau ini benar-benar permainan, maka ini ada hubungannya dengan klan Chaos. Di klan Chaos, selain Kaisar Chaos, satu-satunya orang yang punya kekuatan untuk mengatur semua ini adalah Yuan. Identitasnya saat ini adalah Wu Tian. Tidak mungkin bagi Kaisar Chou untuk mengatur semua ini, jadi hanya Yuan yang tersisa. Namun, dia tidak tahu mengapa Yuan mengatur semua ini. Itu hanya tebakannya dan dia tidak yakin. Biarkan aku menghitungnya. Julian melambai dengan santai. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya dalam sekejap. Prasasti-prasasti ini dengan cepat digabungkan bersama untuk membentuk suatu pola deduksi yang misterius dan sulit dipahami. Julian terus mengaktifkan pola deduksi ini, mencoba menyimpulkan apakah ini suatu jebakan dan siapa yang mengaturnya. Rangkaian deduksi berjalan pada kecepatan tinggi. Dalam sekejap, prasasti pengurangan ini mengalami ratusan juta perubahan. Sekalipun ada orang yang telah mempraktikkan cara deduksi yang hadir, mereka tidak dapat memahami deduksi Julian. Sekalipun mereka dapat memahaminya, mereka tidak dapat mengikuti pemikiran deduktif Julian. 10 detik kemudian, diagram deduksi di depan Julian hancur dalam sekejap. Setelah pecahnya, sebuah kekuatan dahsyat lahir, yang menyapu ke arah Julian. Julian tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena serangan. Dadanya tertusuk dan lubang berdarah muncul. Tubuhnya terjatuh dan darah menyembur keluar. Apakah kamu baik-baik saja? Alisa muncul di belakang Julian dalam sekejap, mencoba menangkapnya. Akan tetapi, kekuatan pantulan diagram deduksi itu terlalu mengerikan. Begitu Alisa bersentuhan dengan Julian, dia langsung terpental, retakan muncul di tubuhnya, dan dia hampir hancur. Julian mundur jauh sebelum dia mengerahkan pasukan ini. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di hadapan banyak makhluk lagi. Dan Alisa sudah duduk bersila di tanah berlatih Qigong untuk menyembuhkan luka-lukanya. Semua makhluk hidup memandang Julian, menunggu dia berbicara. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak mungkin untuk menyimpulkan. Hanya ada dua kemungkinan hasil. Pertama, ini benar-benar jebakan, dan orang yang diam-diam mengaturnya terlalu kuat. Kedua, ini sama sekali bukan jebakan, tetapi sesuatu yang tersisa dari era pemakaman langit. Ini melibatkan era pemakaman langit. Dengan pencapaian kultivasi saya saat ini, saya tidak dapat menyimpulkannya sama sekali.
Yun Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kemungkinan mana yang menurutmu lebih mungkin? Julian menggelengkan kepalanya dengan serius. Bahkan dia merasa bahwa kemungkinan besar orang-orang kuat dari klan Chaos lah yang membuat rencana ini. Dia berpikir keras. Dia tengah berpikir apakah akan mengungkapkannya dengan lantang dan membuat banyak ras menjadi musuh klan Chaos, ataukah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan memimpin orang-orang kuat ini keluar dari masalah dan terlebih dahulu memenangkan hati rakyat. Bab 2130, Sikap Yun Yu. Julian tampak sangat serius. Dia berpikir keras. Peristiwa ini dapat mengubah situasi masa depan langit dan berbagai dunia. Jika hal ini benar-benar diatur oleh Yuan, maka jika ia sampai mengucapkannya, Yuan pasti akan gagal, atau bahkan meninggalkan klan Chaos dan menjadi musuh seluruh langit dan dunia. Jika kita tidak mengatakannya, maka Yuan mewakili klan Chaos, yang merupakan musuh klan Chaos dan seluruh dunia. Namun, dalam kasus ini, klan Chaos akan dikendalikan oleh Yuan, dan akan sangat sulit baginya untuk naik tahta. Jika dia tidak naik tahta, dia tidak akan mampu mengubah nasib umat manusia. Yang diinginkannya sekarang adalah situasi di mana seluruh surga dan dunia berada dalam kekacauan, dan dia harus memiliki kekuasaan penuh atas klan kekacauan, dan bahkan mampu memengaruhi ras lain. Dia melihat makhluk hidup yang hadir. Mereka yang hadir semuanya berasal dari berbagai ras, mereka adalah inti dari setiap ras, dan mereka adalah pilar masa depan setiap ras. Setelah menimbang untung dan ruginya, ia menemukan sebuah ide. Di sini, banyak makhluk memandang Julian, menunggu jawabannya. Julian menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan canggung, aku memang memikirkan beberapa kemungkinan, tetapi jika aku mengatakannya, klan Chaos mungkin akan mengalami pertikaian internal. Namun jika aku tidak mengatakannya, maka itu akan menjadi tidak bertanggung jawab bagi semua orang yang hadir, dan aku akan merasa bersalah kepada semua ras utama di surga dan dunia. Hun An, putra pemimpin klan Hun, tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik penyamaran Julian sebagai Wutian dan berkata, baiklah, jangan membuat kami penasaran lagi. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Julian mengangguk pelan, lalu berkata, acara besar ini diatur oleh klan Chaos, dan lokasi kompetisi juga diatur oleh klan Chaos. Jika ini benar-benar jebakan, dan mereka ingin membunuh kita semua di sini, hanya ada 3 orang di seluruh klan Chaos yang bisa mengaturnya. Pertama, leluhur klan kita telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan sudah lama tidak peduli dengan urusan klan. Yang kedua adalah ayahku. Ayahku tidak punya alasan untuk membunuhmu, apalagi aku. Ketiga, dia adalah tetua agung klan kita, Yuan. Setelah berpikir panjang, menurutku tetua agung adalah kandidat yang paling mungkin. Ada beberapa alasan. Pertama, acara besar klan Chaos adalah meminta tetua agung untuk memberikan penjelasan kepada para pahlawan dunia. Rumor mengatakan bahwa dia telah lama bersekongkol dengan umat manusia. Mungkin dia benar-benar bersekongkol dengan umat manusia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 10 token, membebaskan Panshan, dan mendapatkan kebebasan umat manusia. Jika ini benar, maka alam dao bebas milik tetua agung Yuan telah memasuki alam ke-9. Bahkan jika alam ke-9 alam dao bebas tidak sebaik alam dao surgawi, kekuatan di bawah alam dao surgawi tidak dapat memusnahkan daging alam ke-9 alam dao bebas. Jika semua ini benar, maka tujuan tetua agung adalah menjadi bebas dan tak terkekang. Dengan kebebasan dan ketak terkekangan itu, ditambah tingkat ke-9 dari alam dao kebebasan, dia akan menjadi tak terkalahkan di alam semesta. Saat itu, bahkan jika Panshan dibebaskan, dia tidak akan menjadi lawannya. Karena Panshan telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jiwanya terus-menerus terhapus. Bahkan jika dia dibebaskan, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk pulih ke puncaknya. Julian membuka mulutnya perlahan dan mengungkapkan beberapa tebakannya. Spekulasi ini mungkin salah. Karena ini berdasarkan kolusi antara Yuan dan umat manusia. Namun, dia sangat jelas bahwa Yuan yang muncul di klan Yun sebelumnya adalah peniruan dirinya. Namun, ada juga kemungkinan, yakni Yuan tengah mempermainkan musuh, memanfaatkan kesalahpahaman ini untuk mengacaukan surga dan seluruh dunia, mengambil kesempatan untuk memperoleh 10 token dan memperoleh kebebasan dari Panshan. Setelah mendengar analisis Julian, semua makhluk yang hadir tampak serius. Karena analisis Julian sangat teliti, mereka semua mempercayainya tanpa keraguan. Apa sekarang? Yuan telah memasuki alam ke-9 dari alam dao bebas. Bahkan jika dia tidak memiliki kebebasan besar, siapa di alam semesta yang dapat membunuhnya? Apakah kita benar-benar akan mati menyedihkan di sini? Banyak makhluk berbicara, dengan kekhawatiran di wajah mereka. Semuanya, jangan panik. Pada saat ini, Kaisar Yan, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar emas kekacauan, melangkah maju dan mulai menenangkan hati banyak makhluk hidup yang panik. Sekarang kita harus mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Selama kita meninggalkan Pulau Priwan Kun dan keluar dari formasi, orang-orang kuat di dunia luar akan dapat merasakan situasi di dunia primitif, dan kemudian kita akan aman. Mendengar ini, Julian tidak mengatakan apapun. Dia dengan sadar minggir dan menunggu Kaisar Yan membuat pengaturan. Dia ingin memenangi hati makhluk hidup di sini. Namun sekarang bukan saatnya untuk mengambil tindakan. Karena dia sudah mengamati formasi di sini sejak lama.
Meskipun bukan formasi yang paling primitif dan kuno, formasi itu juga sangat misterius, dan berisi banyak prasasti formasi kuno. Dia yakin bahwa dengan tingkat kultivasi makhluk yang ada, mustahil untuk menghancurkan formasi tersebut. Mungkin, bahkan jika seorang pria kuat dari Gunung Kekacauan muncul di luar Pulau Periwan Kun, dia tidak akan mampu menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Sekarang dia hanya menunggu. Setelah semua makhluk tidak berbuat apa-apa, dia akan mengambil tindakan. Dengan cara ini dia bisa mengalahkan makhluk-makhluk ini. Saat itu dia akan benar-benar memantapkan posisinya sebagai pemimpin klan Chaos dan juga akan mendapatkan dukungan dari ras-ras ini. Ya, dengarkan Kaisar Yan. Sebagai orang nomor satu di daftar emas kekacauan, Kaisar Yan sangat berpengetahuan dan pasti tahu formasi macam apa tempat ini. Dia pasti bisa menghancurkannya. Kaisar Yan, Anda memberi kami perintah dan kami akan mematuhinya. Banyak makhluk yang berbicara. Bahkan saat Julian mengambil tindakan sebelumnya, ia membuat semua makhluk yang hadir tercengang. Namun, menjadi nomor satu di daftar emas kekacauan terlalu bergengsi, dan banyak makhluk hidup secara membabi buta percaya pada Kaisar Yan dan tidak begitu percaya pada Chaos Wutian palsu milik Julian. Banyak makhluk bergerak mendekati Kaisar Yan. Hanya Yun Yu yang mendekati Julian dan muncul di sampingnya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, kamu adalah pemimpin muda klan Chaos dan calon pemimpin klan Chaos. Pilar-pilar masa depan alam semesta berkumpul di sini. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk memenangkan mereka. Ini akan sangat membantumu mengendalikan klan Chaos di masa depan. Kenapa kamu diam saja? Julian melirik Yun Yu. Dia tidak menyangka Yun Yu akan memiliki pikiran seperti itu. Tampaknya Yun Yu telah serius mempertimbangkan apa yang dikatakannya terakhir kali dan telah berdiri di pihaknya. Dan Yun Yu memang seorang wanita berbakat. Dia berkata dengan tenang, saya tidak suka menjadi pusat perhatian. Sekarang Kaisar Yan dapat membawa semua orang pergi, mari kita dengarkan dia. Saat dia bicara, sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum jenaka, dan dia mengulurkan tangan untuk memegang pinggang ramping Yun Yu, yang hampir tidak bisa dia pegang. Begitu tangannya menyentuh tubuh Yun Yu, dia tidak bisa menahan gemetar, dan ada sedikit ketidakwajaran di wajah cantiknya. Jauh di dalam hatinya, dia sangat menolak dan ingin menolak. Akan tetapi, memikirkan kesulitan klan Yun saat ini dan masa depannya, dia memaksa dirinya untuk menahan diri dan tidak melawan, membiarkan Julian memeluknya. Pemandangan ini disaksikan oleh banyak makhluk. Rumor yang beredar di luar memang benar. Chaos Wu memang penuh nafsu birahi. Sudah lama beredar berita di dalam klan Chaos bahwa meskipun Wutian adalah seorang Saint dari 10.000 Dao, dia menyukai wanita cantik. Banyak wanita cantik dari cabang samping klan Chaos telah disakiti olehnya. Banyak makhluk menunjukkan ekspresi jijik. Rekan satu tim Yun Yu juga tidak mengatakan apa-apa. Namun, Yun Xiao tersenyum cerah dan berkata, Saudara Wutian, mulai sekarang aku akan mengikutimu, jadi kamu harus melindungiku. Tentu, tentu. Julian tersenyum acuh tak acuh dan berkata, ikuti aku jamin kau tidak akan menderita kerugian apapun. Saat aku menjadi pemimpin klan Chaos, klan Awan akan segera kembali ke daftar 10 klan teratas. Siapapun yang berani menyentuh klan Awan akan kuhancurkan. Bersambung.